Gereja. A. Sakramen Baptis. Kisah Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Pada waktu itu Yesus berusia kira-kira 30 tahun. Yosef sudah meninggal. Yesus tinggal bersama ibunya di Nazaret. Nazaret terkenal sebagai wilayah yang miskin dan tak berarti. Pada suatu hari Yesus meninggalkan Nazaret dan pergi ke Sungai Yordan tempat Yohanes Pembaptis berkhotbah dan membaptis orang yang bertobat. Ketika Yesus datang, berkatalah Yohanes, "Akulah yang perlu engkau baptis. Mengapa justru engkau yang datang kepadaku?" Petik 2 tanda titik. Jawab Yesus, "Biarlah hal itu terjadi." Setelah itu Yesus turun ke sungai dan dibaptis. Pada saat itu langit terbuka, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah pada hari itu Yesus dilantik menjadi Putra Allah sebagai Raja semesta alam. Dialah yang menyelamatkan kita. Ia rendah hati, maka ia membiarkan dirinya dibaptis oleh Yohanes. BDK. Lukas 3, 21-22, Matius 3, 13-17, Markus 1, 9-11, Yohanes 1, 32-34. Dalam sakramen baptis ada 5 simbol yang harus dipersiapkan. Simbol-simbol tersebut adalah: 1. Air. Air baptis membersihkan orang dari dosa-dosanya. Orang yang dibaptis dilahirkan kembali dalam hidup baru sebagai anak-anak Allah. 2. Nama baptis. Orang yang dibaptis akan menggunakan nama baptis. Nama baptis diambil dari nama santo dan santa. Misalnya Yohanes, Bernadetta, Franciscus, Lucia, Dominikus, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, kita harus mengenal riwayat hidup santo dan santa yang namanya kita ambil sebagai nama baptis kita. Dengan menggunakan nama para santo dan santa, kita diharapkan meneladan sikap dan tindakannya. Kita dapat berdoa kepada Allah dengan perantaraan santo dan santa pelindung kita. 3. Minyak krisma. Minyak krisma merupakan lambang Roh Kudus. Diurapi minyak krisma berarti dikuatkan oleh Roh Kudus. 4. Lilin bernyala. Dengan dibaptis kita telah menerima terang Kristus. Lilin bernyala sebagai lambang semangat baru. Pemberian lilin bernyala dimaksudkan agar semangat hidup baru itu dijaga agar tetap hidup seperti terang lilin itu. 5. Kain putih. Kain putih sebagai lambang hidup baru yang suci. Pemberian kain putih ini dimaksudkan agar semangat hidup baru tetap dijaga kesuciannya seperti kain putih yang tetap bersih. Rangkuman. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen yakni baptis, krisma, ekaristi, tobat, imamat, perkawinan, dan peminyakan suci. Rahmat sakramen baptis. Dibersihkan dan disucikan, dipersatukan dengan Kristus, menjadi anggota gereja. Lambang atau simbol yang digunakan dalam sakramen baptis: air, lilin bernyala, minyak krisma, kain putih, dan nama baptis. Tugas-tugas orang yang sudah dibaptis: hidup sebagai orang Katolik yang baik dan bersama gereja turut membangun masyarakat.